kemuliaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas semua para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam. Karena itulah beliau salat bersama para nabi di Masjidil Aqsa sebagai imam mereka semuanya, dan itu menjadi tanda bahwa beliau adalah nabi yang paling mulia dibanding semua nabi yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda kekuasaan Allah yang diperlihatkan kepada Nabi dalam perjalanan Isra demikian banyak. Di antaranya beliau mencium bau wangi dari sebuah kuburan. Bau wangi itu tercium dengan kuat. Maka Nabi SAW bertanya kepada Jibril, "Jibril, ini bau wangi apa?" Jibril menjawab, "Itu bau wangi kuburan tukang sisir Fir'aun, Masyitatu binti Fir'aun, tukang sisir putri Fir'aun dan anak-anaknya yang gugur syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala mempertahankan agama Allah yang mereka yakini." Kisahnya bahwa seorang perempuan yang berprofesi sebagai tukang sisir putri Fir'aun, Masyitah itu artinya tukang sisir. Tukang sisir putri Fir'aun ini suatu ketika sedang menyisir rambut putri Fir'aun, maka sisirnya jatuh. Kemudian dia mengambilnya sembari berucap Bismillah, dengan nama Allah. Saat putri Fir'aun mendengar kalimat Bismillah yang disebut oleh tukang sisirnya itu, maka dia berkata, "Awalaki rabbun ilahun ghairu abi?" Apakah engkau punya Tuhan sesembahan selain bapakku? Maka tukang sisir ini langsung menjawab, "Rabbi wa rabbu abiki Allah." Tuhanku dan Tuhan bapakmu adalah Allah. Maka putri Fir'aun mengancam, "Saya akan laporkan apa yang kamu yakini, kamu katakan ini kepada ayahanda." Maka dengan tegar perempuan ini berkata, "Laporkanlah kepada ayah." Maka saat Firaun mendengar berita ini, dia langsung memaksa tukang sisir putrinya itu untuk meninggalkan agama Allah, agama Islam, dan beralih untuk menyembah Firaun. Maka dengan tegas tukang sisir ini menolak. Firaun pun memerintahkan agar dipanaskan hidir yang besar, panci yang besar, diisi dengan air dan minyak hingga dibakarkan api lalu mendidih dengan sangat kuat. Maka Firaun dengan penuh amarah memerintahkan agar semua putra-putri tukang sisir ini dilemparkan ke panci besar yang berisi air bercampur minyak yang mendidih itu. Satu persatu putra-putrinya dilemparkan ke panci besar itu, mati di depan mata ibundanya, yaitu tukang sisir putri Firaun. Hingga tiba giliran anaknya yang terakhir, yang masih bayi dalam keadaan menyusu, hendak dilemparkan ke panci besar tersebut. Subhanallah, Allah Ta'ala jadikan bayi yang masih menyusu ini bisa berbicara dan berkata kepada ibundanya, "Ya umma usbiri, wahai ibundaku bersabarlah. Fa inna azab al-akhirati asyaddu min azab dunya." Karena siksa akhirat jauh lebih berat daripada siksa di dunia. Fala tataqa'asi fa innaki ala haqq. Maka janganlah engkau gentar, jangan engkau mundur. Sungguh engkau wahai ibuku berada di jalan yang benar. Maka kemudian sebelum dilemparkan bayi bersama ibunya, tukang sisir ini berkata kepada Firaun, "Aku minta satu permintaan." Firaun mengiyakan. Tukang sisir ini berkata, "Tolong nanti tulang-tulangku dan anak-anakku dikumpulkan di satu tempat lalu dikubur." Kemudian Firaun mengiyakan. Setelah itu selesai penyiksaan itu, dikuburkanlah
tulang-tulang tukang sisir putri Firaun beserta seluruh anak-anaknya yang meninggal syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ribuan tahun setelah itu, bau wangi tercium dari kuburan yang berisi orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang sungguh luar biasa. Bagaimana keteguhan seorang perempuan yang berprofesi sebagai tukang sisir beserta anak-anaknya ini, keteguhannya dalam beriman kepada Allah dan Rasulnya, keteguhannya dalam berpegang teguh dengan agama Islam, kesabarannya dalam berkorban untuk memperjuangkan kebenaran yang diyakininya. Dari peristiwa ini hendaklah kita semuanya mengambil pelajaran. Sudahkah kita berpegang teguh dengan agama kita dan bersabar seperti halnya tukang sisir putri Firaun beserta anak-anaknya? Sudahkah kita betul-betul menyadari betapa agungnya agama Allah yang kita yakini, dan untuk itu kita siap mengorbankan apapun demi kebenaran yang hak ini? Sudahkah kita betul-betul mengamalkan ajaran agama Allah dengan sebaik-baiknya di masa yang bahkan tidak ada ancaman sama sekali terhadap kita dalam hal berpegang teguh dengan agama? Tidak ada tekanan, tidak ada ancaman, tidak ada penyiksaan. Namun banyak di antara kita masih juga melalaikan kewajiban dan tidak menjauhi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Sudahkah kita melaksanakan kewajiban-kewajiban kita dengan sebaik-baiknya? Sholat 5 waktu, sudahkah kita kerjakan dengan sebaik-baiknya? Karena dalam perjalanan Isra ini juga Nabi melihat ilustrasi gambaran banyak orang yang retak kepalanya, pecah, kemudian kembali utuh seperti sedia kala. Saat itu Jibril berkata, haula'il ladzina tatasaqalu ru'usuhum an ta'tiyatis shalah. Mereka itu yang pecah kepalanya, retak, kemudian utuh kembali, itu adalah orang-orang yang malas melaksanakan sholat. Sudahkah kita membayar zakat sebagaimana diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang memiliki harta yang telah memenuhi kadar diwajibkannya zakat? Karena dalam perjalanan Isra pula Nabi melihat banyak orang bertebaran, mereka tidak memakai pakaian di atas tubuhnya kecuali kain kecil yang menutupi kemaluan mereka. Jibril berkata mereka ini adalah orang-orang yang enggan membayar zakat. Sudahkah kita menjauhi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Berzina, minum khamr, dan lain sebagainya. Karena dalam perjalanan ini Nabi juga melihat beberapa orang yang berebut daging busuk dan meninggalkan daging yang sudah tersaji, bersih, terpotong-potong, sudah siap untuk diolah. Jibril mengatakan, haula'il ladzina yatrukuna al-halal fala yat'amuna wa ya'tuna al-haram fa yat'amuna. Humuz zunat. Mereka adalah orang yang meninggalkan sesuatu yang halal, tidak dinikmati, beralih kepada sesuatu yang haram, mereka berebut untuk menikmatinya, yaitu para pezina. Di saat yang sama Nabi juga melihat sebagian orang yang minum dari nanah yang keluar dari kemaluan para pezina. Jibril berkata mereka adalah orang-orang yang minum khamr di dunia. Dan sekian banyak pelajaran-pelajaran ibrah-ibrah yang dilihat oleh Nabi Agung Muhammad SAW dalam perjalanan Isra dan Mi'raj ini. Karena itu, ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, mukjizat Isra dan Mi'raj hendaknya mempertebal keyakinan kita terhadap kebenaran agama Allah dan kebenaran Muhammad sebagai Nabi, penutup Nabi akhir zaman yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat yang sama, mari kita mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa
yang dilihat dan dialami oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang perjalanan Isra dan Mi'raj. Salah satu wahyu yang diterima oleh Nabi dalam peristiwa ini adalah kewajiban salat 5 waktu. Karena itu hendaknya kita betul-betul berupaya untuk menegakkan salat 5 waktu ini sebaik-baiknya apapun kondisi kita. Allah tidak pernah menggugurkan kewajiban salat 5 waktu bagi seorang pun kecuali orang yang sudah meninggal dunia atau semacamnya. Kita semua tahu kita diwajibkan oleh Allah untuk salat 5 waktu meskipun kondisi kita sakit. Jika kita tidak mampu berdiri, tetap diwajibkan salat 5 waktu dengan posisi duduk. Jika kita tidak bisa salat dengan posisi duduk, diwajibkan salat dengan posisi berbaring miring. Jika kita tidak mampu salat dengan berbaring miring, kita diwajibkan salat dengan posisi berbaring terlentang. Jika kita tidak mampu itu, tetap diwajibkan salat ketika kita dengan posisi telungkup. Ketika tidak mampu itu, maka kita masih diwajibkan untuk salat dengan posisi berbaring atau tiduran semampunya, kemudian menjalankan rukun-rukun salat, bacaannya dengan dibaca, perbuatannya dengan dihadirkan di hati. Ketika kita lidah tidak bisa membaca bacaan salat, masih diwajibkan salat dengan cara menjalankan itu semuanya di hati. Jika tidak mampu, berarti orang itu telah berada pada kondisi untuk disolatkan, bukan sholat tadi. Ini menunjukkan betapa kewajiban sholat ini betul-betul agung. Karena itu jangan sampai hanya karena malas atau pusing sedikit atau capek atau ingin cepat-cepat sampai di rumah dari perjalanan dari kantor ke rumah kemudian meninggalkan sholat. Itu semuanya bukan perilaku orang yang takut kepada Allah, orang yang taat kepada Allah, orang yang mengindahkan ajaran agama Allah yang dibawa oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Inilah khutbah kami, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إن الله غفور رحيم.